Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sakit hati diusir mertua dan keluarga suaminya lantaran pernikahan tak direstui, seorang istri nekat memotong alat kelamin suaminya. Harga bahan pokok di Salatiga terus naik, tak hanya bawang dan telur, gula Jawa dan gula pasir juga ikutan naik. Di Kabupaten Klaten terdapat tempat wisata air yang menawarkan kesegaran serta kejernihan sumber mata air. Kita ke informasi selanjutnya. Beragam cara dilakukan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Perpustakaan RI ke-43. Salah satunya adalah bagi-bagi buku untuk ratusan anak-anak yang dilakukan oleh TBM PKBM Sakila Kerti. Peringatan HUT Perpustakaan Nasional RI ke-43 digelar di Taman Bacaan Masyarakat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sakila Kerti Laut di Komplek Objek Wisata Pantai Alam Indah, Kota Tegal, Kamis pagi. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah bagi-bagi buku untuk anak-anak. Tapi ini khusus Sakila Kerti Sekolah Laut mencoba memperingati sehingga gaung peringatan yang bersinergi dengan persoalan literasi keaksaraan bukan hanya di pusat tapi bergetar sampai kepada sekolah laut seperti Sakila Kerti ini. Maka hari ini di Sakila Kerti TBM Perpustakaan Umum mengadakan giat baik dari anak-anak, dari paket A, B, C, atau dari orang tua. Semuanya hari ini membaca buku, bebas. Lebih dari 100 anak yang didampingi orang tua antusias menerima pembagian buku secara gratis. Pembagian buku bertujuan agar bisa memotivasi anak-anak untuk gemar membaca karena buku adalah jendela dunia. Saya dalam hal ini pada kesempatan ini memberikan apresiasi kepada forum-forum baca yang ada di Kota Tegal dan juga kepada duta baca yang ada di Kota Tegal yang selama ini telah berperan dalam peningkatan pemberdayaan dan pengembangan minat baca di Kota Tegal. Bagi-bagi buku ini juga diharapkan dapat mencerdaskan anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Membatik bisa dilakukan dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita, seperti pelajar dari SMA Negeri 3 Kota Salatiga yang menggunakan bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan untuk membatik. Dengan berpasangan, pelajar dari SMA Negeri 3 Kota Salatiga sibuk mewarnai kain dengan bahan-bahan alami. Ya, ini adalah teknik membatik ekoprint. Proses membatik yang memanfaatkan warna dari tumbuh-tumbuhan. Kegiatan yang masuk dalam kurikulum Merdeka ini untuk menambah kemampuan pelajar sehingga bisa dikembangkan untuk seni dan usaha. Pembelajaran dimulai dengan merencanakan, memproduksi, memasarkan, hingga mengevaluasi hasil karya. Anak dari SMA Negeri 3 Salatiga ini punya jiwa entrepreneur tentang kewirausahaan. Baik mulai dari perencanaan, pembuatan produksi, pemasaran, sampai mungkin evaluasi marketing dan sebagainya ya. Itu harapan kami dari sekolah. Para siswa menikmati proses pewarnaan dengan bahan-bahan alami. Mereka tak sekadar mewarnai tetapi harus memikirkan motif dalam berkreasi dan efektivitas pembuatan karena hanya diberi waktu 2 jam. Belum lagi berkoordinasi karena satu kain dikerjakan oleh 2 orang. Untuk waktu yang diperkirakan itu tergantung motif yang kita buat ya. Jadi kalau misal ya simpel ya maksudnya kayak hanya sesuai pola yang ada itu bisa sampai 1-2 jam itu bisa, tapi tergantung media kertasnya juga. Kalau media kertasnya juga besar, itu waktu yang diperlukan juga semakin lama.
Kalau misalnya temannya bisa diajak kerjasama ya gampang, karena ini membutuhkan kerjasama juga, bukan individu, dan juga membutuhkan kreativitas juga. Jadi menggampangkan dan ya saya bisa. Proses membatik ini bisa menjadi cara untuk mengenal batik sebagai budaya asal Indonesia. Nantinya hasil batik siswa akan dipakai di sekolah. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Dalam rangka pelestarian budaya wayang kepada generasi muda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga menggelar lomba dalang anak. Dengan lihai, para peserta memainkan dan memerankan karakter wayang yang mereka kuasai. Dengan lihai, dalang cilik ini memainkan wayang dalam lomba yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Rata-rata peserta berusia 8 hingga 15 tahun yang dibagi dalam 2 kategori. Mereka datang dari Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Magelang. Dalam pentas, peserta diberikan waktu 30 menit untuk menunjukkan kebolehannya. Mereka juga bebas mementaskan beragam lakon wayang sesuai kemampuan. Tak hanya dalang, pemusik atau pengrawit juga dimainkan oleh anak-anak. Dengan lihai, mereka memainkan alat musik gamelan. Tertarik ikut lomba karena saya pertama ingin ikut melestarikan budaya Jawa dan ya berharap untuk meraih juara. Ada latihan nggak ini sebelum mengikuti lomba ini? Ada beberapa minggu mengikuti latihan bersama. Biasanya latihan seperti apa kalau untuk dalang itu? Ya latihan nanti dalang dulu ya bersama sama para pengrawitnya, para penabuhnya gitu. Ada kesulitan nggak kalau wayang ini? Ya agak ada. Apa biasanya sulit apa? Biasanya karena wayangnya itu ada yang belum punya gitu. Kalau biasanya kamu suka atau apa wayang? Tokoh saya Kresno. Kresno kenapa suka Kresno? Apa yang disuka Kresno dari Kresno apa hingga kamu suka? Kresno itu karena tokohnya itu bijaksana gitu. Ada 4 kriteria penilaian, dari mulai catur yang melihat cara mengungkapkan cerita, sangit melihat lakon wayang yang dipentaskan, suluk menilai vokal dari dalang termasuk intonasi, terakhir sabet menilai kesesuaian karakter dengan suasana dan ekspresi dalang lewat gerakan wayang. Kegiatan kita adalah lomba dalang cilik dalam rangka untuk nguri-nguri budaya bangsa, terutama tentang pedalangan. Kita mulai tentu lomba ini yang diikuti oleh sanggar-sanggar, ada juga yang mewakili sekolah baik SD maupun SMP. Mudah-mudahan dengan lomba ini kita harapkan kecintaan anak-anak kita akan lebih terhadap budaya, terutama budaya yang adiluhung ya. Wayang ini merupakan budaya yang lama, cukup legend lah. Total hadiah dalam perlombaan dalang cilik ini mencapai jutaan rupiah. Diharapkan festival ini bisa membuat anak-anak mengenal dan menyukai wayang sehingga terus lestari. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ratusan warga saling berebut puluhan gunungan hasil bumi yang diarak dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal. Mereka mempercayai sayuran dan buah-buahan dari gunungan ini dapat membawa berkah. Antusias warga yang tak terbendung terlihat saat menyerbu gunungan hasil bumi di depan rumah dinas Bupati Tegal. Awalnya, setiap gunungan dari masing-masing kecamatan dan organisasi perangkat daerah akan dilombakan. Namun, belum sempat dinilai curi warga menyerbu habis gunung-gunungan ini. Bahkan demi mendapatkan sayuran dan buah-buahan, warga nekat naik ke atas mobil dan memanjat gunungan. Aparat kepolisian dan Satpol PP tak dapat berbuat banyak. Antusias warga ini bukan tanpa alasan. Mereka meyakini akan mendapatkan berkah dari sayuran atau buah-buahan yang didapatkan. Berkah ya, Pak. Dapat apa, Pak? Terong, tempe, sama kacang, Pak. Ini untuk diapain nanti, Pak? Di sayur, Pak. Di rumah? Iya.
Tadi ikut berebut berarti? Iya, Pak. Rame-rame? Rame-rame, Pak. Pawai Gunungan Hasil Bumi ini merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-422 yang jatuh pada 18 Mei 2023. Pawai digelar rutin tiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabupaten Tegal ini dengan potensi hasil laut, kemudian hasil bumi, ya, ada sayuran, ada ikan, ada buah di Jatinegara, petai jengkol dan lain sebagainya. Ya, kita seharusnya sebagai masyarakat harus bersyukur atas nikmat Allah. Wujud syukur kita ya kita sedekahkan kepada masyarakat luar. Ada juga kirap tombak Kiai Pleret dan Pataka Pakta Integritas yang diserahkan keturunan pendiri Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal Umi Aziza. Tombak lalu diarak dari rumah dinas Bupati menuju kantor DPRD Kabupaten Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Untuk terus mengenalkan wisata dan kebudayaan, Kota Semarang kembali menggelar ajang pemilihan Duta Wisata atau Denok Kenang 2023. Finalis yang terpilih diharapkan bisa mempromosikan pariwisata Semarang dengan memanfaatkan teknologi digital. Lima 15 pasang finalis melenggang di panggung Denok Kenang 2023 Kota Semarang. Acara yang berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diselenggarakan secara terbuka di Taman Indonesia Kaya. Mereka adalah finalis yang lolos dari 220 peserta Duta Wisata yang terpilih bertugas mempromosikan potensi wisata Kota Semarang. Wali Kota Semarang berharap kedepannya Duta Wisata bisa mempromosikan potensi wisata di Kota Semarang karena banyak potensi wisata yang harus diperkenalkan, mulai dari kuliner, alam, dan juga belanja. Kalau selama ini kan di indoor, nah saya minta ini kan di outdoor biar masyarakat juga tahu. Yang kedua juga biar tahu tempat-tempat yang menjadi destinasi pariwisata gitu. Nanti mungkin tahun depan lagi bisa tidak di Taman Indonesia Kaya, bisa mungkin di Kota Lama atau mungkin bahkan ke mana Kandri yang Waduk Jati Barang gitu. Jadi sehingga masyarakat akan tahu oh ternyata ada Denok Kenang, dan kita harapkan mereka juga selama 1 tahun itu benar-benar mempromosikan potensi pariwisata di Kota Semarang. Pasangan Muhammad Assegaf dan Nurul Amani akhirnya terpilih menjadi Duta Wisata tahun ini. Tak hanya cerdas, mereka juga menguasai teknologi digital sebagai media promosi pariwisata. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Cuaca panas seperti saat ini sangat cocok untuk berwisata air dan juga berenang. Nah, di Kabupaten Klaten terdapat Umbul Kapilaler dan Sigedang yang menawarkan kesegaran serta kejernihan sumber mata air dengan suasana yang masih asri. Ingin menyegarkan badan dan pikiran saat cuaca panas? Berendam di destinasi wisata air Umbul Kapilaler dan Sigedang menjadi pilihan yang tepat. Sumber mata air ini berlokasi di Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Umbul Kapilaler dan Sigedang cocok untuk tempat rekreasi, bermain air, dan berenang. Ya, baru pertama kali sih sebenarnya, ekspektasinya cuma cari yang dingin-dingin aja. Pengen renang lah gitu. Pas sampai sini ternyata hasilnya sesuai ekspektasi. Dengan merogoh kocek Rp10.000 per orang, Anda sudah dapat menikmati sumber mata air yang masih alami dan suasana sekitar yang asri. Ini bersifat masih murni secara alamiah, dari umbul alamiah. Dan yang kedua di sini airnya sangat jernih. Terus yang Sigedang itu banyak mengandung mineral, Mas. Itu menurut penelitian nomor 2 setelah Umbul Bali sana. Yang Kapilaler ini dinginnya sampai ke hati, jadi dingin banget, segar. Setiap harinya, Umbul Kapilaler dan Sigedang dikunjungi sekitar 200 hingga 300 orang. Sementara pada akhir pekan pengunjung bisa mencapai ribuan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.
Dan informasi wisata tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Nisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.